Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati Tuhan, Shalom. Hari ini ketong bersyukur bahwa ketong telah diberikan kesempatan untuk masuk dalam bulan yang baru, bulan Oktober, di mana bulan yang penuh dengan berkat, bulan yang penuh dengan kesejahteraan dan sukacita, kedamaian yang Tuhan Allah berikan kepada Bapak Ibu dan beta serta anak-anak. Dan oleh sebab itu ketong tetap ada dan bersyukur. Ketong tetap ada dan mau melakukan apa yang Tuhan Allah inginkan di dalam ketong pung hidup setiap saat. Bahkan di hari ini ketika di pagi hari, Bapak Ibu serta anak-anak, ketong semua boleh ada dalam perjamuan kudus, di mana Bapak Ibu dan beta serta anak-anak diingatkan bahwa kasih Allah kepada ketong semua itu sangat luar biasa. Kasih Allah untuk dunia ini tidak terhingga. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Allah kepada kita semua. Dan lewat peristiwa perayaan perjamuan kudus, kita semua ada dan memaknai bahwa sesungguhnya perjamuan kudus membawa kita untuk lebih meyakinkan diri kita, diri orang lain, bahwa Yesus adalah salah satu penebus dosa-dosa kita. Lewat perjamuan kudus kita memaknai bahwa pengorbanan Yesus itu sangat luar biasa. Kalau kita Bapak Ibu, kita berkorban pasti ada, kita menuntut. Satu ketika ada yang membalas. Kalau kita berkorban, kita pasti ujung-ujungnya nanti ada harapan dari orang itu. Tapi Yesus tidak. Pengorbanan Yesus tidak menuntut balas dari Bapak Ibu dan beta. Tetapi pengorbanan Yesus benar-benar murni untuk menyelamatkan ketong semua dari dosa. Pengorbanan Yesus membawa Bapak Ibu dan beta untuk tetap membangun relasi dengan Tuhan. Untuk bagaimana ketong tetap ada membangun persekutuan dengan Tuhan. Menghargai Tuhan di dalam ketong punya hidup. Dan pengorbanan Yesus juga mengajak Bapak Ibu dan beta untuk bagaimana ketong tetap ada dan membangun relasi dengan sesama. Bacaan firman Tuhan Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Selain mengajak Bapak Ibu dan beta untuk bagaimana kita tetap ada dan membangun relasi dengan Tuhan Allah di dalam ketong punya hidup setiap saat. Ketong juga jangan putus-putus membangun relasi dengan sesama untuk kesejahteraan kita semua. Ketong punya tema minggu ini mengajak ketong semua untuk memaknai bahwa kasih itu mempersatukan setiap orang. Kasih itu mempersatukan gereja. Dan kasih itu adalah kasih Kristus. Yang namanya kasih Kristus itu tidak untuk kepentingan diri sendiri. Kasih Kristus itu membutuhkan pengorbanan Bapak Ibu dan beta untuk ada bersama-sama dengan setiap orang. Kasih Kristus itu mempersatukan ketong semua sehingga ketong tidak bisa tercerai-berai antara satu dengan yang lain. Dan kasih Kristus itu dapat memenuhi kebutuhan hidup ketong semua. Dan oleh sebab itu, mari di dalam ketong punya hidup setiap saat, ketong harus menunjukkan yang namanya kasih itu. Namun realita yang terjadi, ketong cuma bilang kasih di mulut, lain di bibir, lain di hati. Ketong bisa bilang kasih,
Tapi sering ketong bilang kasih itu hanya untuk ketong pung kepentingan diri sendiri. Ketong bilang kasih tetapi ketong tidak mau diatur dengan baik. Ketong bilang kasih tetapi ketong selalu menunjukkan ketong punya sifat yang arogan. Dan ketong tidak menunjukkan apa yang mesti Tuhan Allah inginkan. Apa yang mesti diinginkan oleh Yesus di dalam ajarannya. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu sangat berbeda dengan apa yang Yesus ajarkan. Kenyataan hidup yang terjadi saat ini. Tapi beta percaya Bapak Ibu ketong semua yang hadir saat ini, ketong tetap menunjukkan bagaimana ketong menunjukkan kasih itu kepada setiap orang tanpa ada persungutan. Amin Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-9 bilang begini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jangan ketong pura-pura Bapak Ibu. Ketong orang Ambon bilang jang abuleke. Manis di muka, tusu di belakang. Jangan. Mari ketong lakukan apa yang Yesus ajarkan. Kasihilah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mari ketong mengasihi. Jangan ketong hanya bilang, tapi ketong lakukan itu di dalam setiap ketong punya kehidupan. Dan kasih itu Bapak Ibu ketong tunjukkan lewat saling mengasihi. Saling menghormati, saling menyayangi seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mengasihi orang itu jangan ketong lia-lia. Karena dia ini ada begini maka beta mengasihi dia. Tapi kalau yang ini beta pura-pura tutup mata. Jangan Bapak Ibu. Mari ketong tunjukkan ketong punya kasih itu dari hati. Sama dengan Yesus menunjukkan kasih kepada setiap orang saat dia melayani. Tanpa memandang bulu, tanpa memandang siapa orangnya. Yesus selalu menunjukkan kasih itu di dalam pelayanan. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari ketong harus tetap menunjukkan yang namanya kasih tanpa pamrih. Ketong harus tulus, harus ikhlas. Ketong harus tetap melakukan apa yang seharusnya dikehendaki oleh Tuhan. Jangan ketong lakukan dan menunjukkan kasih itu hanya sebuah pencitraan. Supaya ketong dipuji, supaya ketong dikenal. Jangan Bapak Ibu. Mari ketong bikin dari hati. Jangan ketong bikin supaya orang bilang, oh iya ini hebat. Ini dia punya ini karena dia mau ingin kedudukan ini maka dia mesti harus begini. Jangan Bapak Ibu, mari ketong tunjukkan apa yang sebaiknya kita lakukan. Peduli, murah hati kepada setiap orang, menunjukkan kasih kepada orang-orang yang susah. Jangan kita kendor dalam melayani, dalam menunjukkan kasih itu, tetapi kita punya semangat. Kita punya semangat harus berapi-api. Bapak Ibu, api kalau dia tak bakar, semakin besar dia semakin punya hawanya itu panas. Dia dan cepat merambat. Ini yang diinginkan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12. Jangan sampai kita punya sikap kasih itu kendor. Jangan kita melayani orang, membantu orang itu kita melihat ada sesuatu. Tetapi lakukanlah itu dengan semangat yang berapi-api. Layani Tuhan.
Karena orang yang melayani Tuhan adalah orang-orang yang diberkati. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita tunjukkan kasih itu di dalam kita punya hidup setiap saat. Jangan kita putus asa dalam kita punya hidup ini. Mari kita tetap berdoa dan punya pengharapan. Kita tetap meyakini bahwa ketika kita menunjukkan kasih kepada setiap orang lewat sikap, perbuatan, tutur kata kita, maka apapun yang menjadi harapan kita, apapun yang Bapak Ibu lakukan tetap diberkati oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Jadi mari kita tetap memberkati orang. Mari kita tetap melayani orang dengan sukacita, melayani sesama. Walaupun terkadang Bapak Ibu, ketong yang melayani ini juga ketong dicibir. Ketong dihina, ketong dijadikan bahan cemooh. Tapi mari Bapak Ibu jangan ketong tunjukkan sikap pesimis. Lakukanlah tugas pelayananmu, layanilah Tuhan, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Jangan patah semangat Bapak Ibu. Biarlah di minggu ini ketong tetap menunjukkan ketong pun kasih di dalam persekutuan setiap saat. Andalkan Tuhan supaya di dalam ketong punya tugas dan tanggung jawab pelayanan, setiap kepedulian kita kepada setiap orang, Tuhan Allah akan tetap menyediakan berkat yang melimpah. Percayalah Bapak Ibu. Kalau ketong tetap setia kepada Tuhan, menunjukkan apa yang Tuhan Allah inginkan tanpa ada pura-pura, maka berkat itu akan selalu tercurah. Bapak Ibu dan beta punya lumbung-lumbung keluarga tidak akan pernah kosong. Karena Tuhan akan memerintahkan berkat, kasih pono-pono di dalam ketong punya lumbung-lumbung kehidupan keluarga. Hal yang berikut juga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selain kita tetap melayani, kita tetap menunjukkan kasih. Bapak Ibu dan beta juga diingatkan untuk bagaimana ketong tetap sehati sepikir di dalam tugas dan pelayanan. Terkadang Bapak Ibu, ketong menyadari bahwa ketong melayani, ada yang punya pikiran begini, ada yang punya pikiran begitu. Tapi ketika ketong punya prinsip bahwa ketong mau melayani Tuhan, segala perbedaan itu ketong singkirkan. Ketong akan tetap bersatu. Sama dengan ketong pun tema di hari ini, bahwa kasih Kristus mempersatukan gereja. Itu berarti apapun yang ketong lakukan, hadirkan Kristus di dalam tugas dan pelayanan. Ada lagu Bapak Ibu, melayani, ya, melayani lebih sungguh, ya, dan selanjutnya. Bapak Ibu, mari ketong layani Tuhan. Jangan ketong putus asa. Apalagi Bapak Ibu yang sudah siap untuk dipilih menjadi pelayan Tuhan. Jangan patah semangat. Tetap bersedia untuk dipanggil. Bersedia untuk dipilih. Bersedia untuk tetap melayani Tuhan. Karena itulah tugas dan panggilan Bapak Ibu dan beta. Apapun yang ketong lakukan setiap saat di dalam ketong punya hidup ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari ketong tetap serahkan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan Bapak Ibu di dalam tugas dan pelayanan, bukan saja di gereja,
Tetapi Bapak Ibu ada di dalam keluarga, di tempat mana Bapak Ibu bekerja, di lingkungan, mari ketong serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan ketong tetap menunjukkan yang namanya cinta damai. Orang yang selalu dan senantiasa menunjukkan kasih adalah orang-orang yang selalu hidup dan ingin damai. Dan mari ketong tetap lakukan itu supaya ketong tetap diberkati. Supaya jangan murka Tuhan ada pada Bapak Ibu Deng Beta. Tetapi yang ada pada Bapak Ibu Deng Beta serta anak-anak adalah berkat, bukan kutuk. Berkat yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dan kita tidak akan pernah hidup di dalam berkekurangan. Tunjukkanlah apa yang menjadi citra diri kita sebagai orang Kristen. Orang Kristen itu dikenal dengan kasih. Kita punya ciri khas kekristenan, kasih. Biar orang mau bikin ketong lai, tapi iyo karena dong orang Kristen dong punya kasih, maka dong pun hidup selalu menunjukkan kasih. Makanya setiap saat mari Bapak Ibu ketong bilang untuk Tuhan, ajarilah bahasa kasih itu di dalam ketong punya hidup. Ajarilah kasih itu di dalam ketong pun hidup supaya ketong bisa menjadi berkat untuk setiap orang. Ajarilah kasih itu supaya ketong lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan di dalam ketong punya hidup. Dan ajarilah kasih itu dalam ketong pun hidup supaya ketong menjadi berkat. Tuhan tolong ketong semua.